Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurhayati SSI, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nakhrasyah Lok Sumawe dengan nomor induk mahasiswa 20256100438. Asal sekolah MTSN 7 Aceh Utara. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja pada kelas 7 dengan materi adab sholat dan zikir. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ibu mau absen, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Turkiya. Kenapa dia? Sakit. Sakit ya? Baik. Yang lain? Hadir semua ya? Berarti dia sakit. Baik, gimana? Masih semangat belajarnya? Masih. Ya, ini berhubung karena sudah selesai istirahat tadi ya. Tadi udah semangat balik. Sudah gimana? Kita udah semangat sekali? Boleh tepuk semangat? Boleh. Nah, coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Tidak semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Baik, masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Masih ya. Tentang apa kita sebelumnya kita belajar? Tentang apa? Tentang taubat. Terus apa lagi? Taat, istiqomah, dan ikhlas. Berarti masih ingat ya? Ada yang tahu nggak apa itu taubat? Apa itu taubat? Tidak melakukan dosa-dosa lagi dan menyesalinya. Tidak melakukan dosa-dosa lagi dan menyesalinya. Iya, benar jawabannya. Taubat ya. Terus ada yang tahu taat itu apa? Apa itu taat? Sama perintah Allah dan Rasul. Patuh pada perintah Allah dan Rasul. Iya, benar sekali jawabannya. Satu lagi, ada yang tahu nggak apa itu ikhlas? Mengharap ridho Allah. Iya, mengharap ridho Allah. Wah, benar juga jawabannya. Berarti anak-anak ibu semuanya masih ingat. Jadi terus diingat ya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baik, kita hari ini materinya tentang apa? Ada sholat dan berzikir. Apa materinya? Iya, adab sholat dan berzikir. Baik, sebelum kita menuju ke materi kita nantinya, Ibu akan kasih tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Jadi Ibu akan kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Ibu semuanya tahu nantinya tentang sholat dan zikir. Jadi anak-anak Ibu semua nanti bisa memahami apa itu sholat dan zikir. Terus yang kedua, anak-anak Ibu nanti bisa menyebutkan apa itu dalil dari sholat dan zikir. Yang ketiga, nanti anak-anak Ibu juga
bisa mengetahui atau apa itu namanya adab sholat dan zikir, adab sholat dan zikir. Dan seharusnya nanti kalian bisa juga menampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang dari judul kita itu adab sholat dan zikir. Paham ya? Paham. Baik. Kalau udah tahu tujuannya, sekarang ibu mau menampilkan video. Ibu akan menampilkan video, nanti kalian diperhatikan ya apa yang ditampilkan dari video di depan. Diperhatikan baik-baik. Waduh lupa, dompetku ketinggalan. Habis ini makan di mana ya? Wah, dia orang sholat diajak bicara. Sok busuk, gak mau bicara. Rasain. Aduh. Kalian tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini pinjam duitnya, dompet ketinggalan. Males. Udah. Dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh, ada. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan, tapi kamu juga ikutan. Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diancam dengan al-qawaid. Baik, udah ditontonnya? Udah ya? Udah ditontonnya? Sudah semuanya? Apa tadi yang ditampilkan dalam video itu? Sedang apa? Berbicara di dalam sholat. Boleh nggak berbicara di dalam sholat? Tidak boleh berbicara di dalam sholat. Anak-anak itu semua yang pernah nggak melakukan hal itu? Berbicara di dalam sholat ketika sholat, baik itu bersama teman atau mungkin berjamaah di masjid atau di musola, pernah? Tidak ya? Ya, berarti kalau memang tidak, alhamdulillah anak-anak ibu tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Baik. Untuk mengetahui materi kita lebih lanjut, ibu akan menjelaskan tentang apa sih adab sholat dan berzikir. Jadi satu-satu dulu ya kita lihatnya. Yang pertama adab sholat dan zikir. Ada yang tahu nggak apa itu adab? Apa sih adab? Punya adab. Apa itu adab? Nggak tahu. Adab itu bisa tata krama. Masuk nggak? Ya kan? Bisa itu tata krama. Kalau sholat, ada yang tahu nggak sholat itu apa? Apa itu sholat? Apa arti sholat? Ada di depan. Coba lihat apa arti sholat? Doa. Kalau secara istilah apa arti sholat? Coba bisa baca apa? Baca aja. Satu aja. Siapa yang mau baca? Apa arti istilah? Coba. Istilah adalah peribadatan kepada Allah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi sholat itu adalah peribadatan yang dimulai dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah arti dari sholat. Ya. Jadi itu arti dari sholat. Sholat itu sudah dianjurkan kita di dalam Al-Quran. Sudah jelas kan? Yang dianjurkan kita di dalam Al-Quran. Di sini ada yang menjelaskan di dalam Al-Quran surat berapa?
Surat Iya, surat Al-Ankabut. Ayat berapa? Ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi wallahu ya'lamu ma tasma'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegaklah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi jelas di sini Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk apa? Sholat. Ya kan, jelas diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk sholat. Ya, tadi pagi ada sholat? Ada. Ya, ada ya. Berarti kita diwajibkan untuk sholat. Baik, nah selanjutnya kita lihat zikir. Baik, zikir. Apa arti zikirnya? Mengingat. Oke, mengingat, menyebut atau pujian, ya, mengingat Allah atau mengingat nama-nama Allah. Ya, zikir secara istilah apa? Satu aja. Coba satu orang aja. Coba baca satu orang aja. Istilah adalah aktivitas ibadah dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari dari menyebut namanya dalam hati maupun lisan. Tujuan untuk menenangkan hati, menggunakan Allah, dan mengingatkan keimanan yang dilakukan dengan membaca kalimat-kalimat seperti tasbih, tahlil, dan tahmid. Oke, jadi itu adalah arti dari zikir. Zikir itu mengingat Allah, ya kan, dengan menyebut baik itu tasbih, tahlil atau tahmid. Ya, ada kalian berzikir? Ada. Biasanya dengan apa berzikirnya? Bacaannya apa? Astagfirullah, boleh, apapun boleh. Ya, itu kita berzikir untuk mengingat Allah dan tidak mengingat yang lainnya. Kita mengingat Allah dimanapun kalian duduk, misalnya lagi belajar begini, di dalam hati sebut nama Allah, atau kita beristighfar, atau kita berzikir, ya, ibu semuanya. Baik, zikir juga dia jelas, ya, dianjurkan juga dalam Al-Quran di sini. Ada yang membacakan juga? Ada. Jadi membacakan boleh. Ya ayyuhallazina amanu dzikrullahi dzikru katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, paham? Jadi juga dianjurkan kita untuk berzikir, memang jelas disebutkan dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 41. Jadi jelas kita disuruh untuk berzikir atau mengingat Allah. Terus selanjutnya, oke, apa nih? Adab sholat. Ada yang tahu nggak? Coba, yang pertama apa? Khusyuk. Ada yang tahu apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Itu adalah melakukan sholat dengan sepenuh hati. Melakukan sholat dengan sepenuh hati. Ya, khusyuk itu adalah melakukan sholat atau melakukan sesuatu peribadatan kepada Allah dengan sepenuh hati. Maksudnya kita ketika mau sholat benar-benar sholat. Ya, anak-anak itu semuanya ketika mau sholat benar-benar kalian sholat. Maksudnya apa? Jiwa dan raga kita ada di sana, pikiran kita tertuju kepada
sholat, ya, tidak memikirkan yang lain. Jangan nanti ketika sholat kalian mengingat teman lagi bermain, kalian belum main, ya. Jadi itu tidak khusyuk berarti. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan yang lain. Terus yang kedua apa? Hati yang ikhlas. Bapak, dari mana itu hati yang ikhlas? Apa itu ikhlas? Tahu itu ikhlas? Ikhlas itu mengharap ridha Allah. Kita semata-mata melakukan sholat karena Allah. Nanti zuhur kalian sholat di sholat, ya. Nanti zuhur kalian sholat di sholat kan? Anak-anak ibu semua nanti sholat di sholat. Sholat nanti bukan karena disuruh oleh guru, tetapi karena apa? Karena Allah. Karena Allah itu maksudnya dari kita ikhlas. Terus yang ketiga apa? Menjaga waktu dan batas-batasnya. Maksudnya apa? Kita sholat ada waktunya, zuhur ada waktunya ketika zuhur, asar ketika asar, bukan sholat zuhur mendekati asar. Itu maksudnya menjaga batas, ya, atau waktu. Terus yang nomor 4 apa? Menjaga kebersihan dan kesucian tempat. Ya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Maksudnya menjaga kebersihan tempat sholat. Tempat sholat kita itu harus bersih. Ya, tempat sholat anak-anak ibu ketika mau sholat lihat dulu bersih enggak. Ya, baju juga lihat baju apa bersih. Makanya ketika mau sholat, kalian misalnya ketika mau sholat zuhur di sini, jangan duduk sembarangan. Jadi jaga pakaian kita sampai nanti mau sholat zuhur supaya suci dan sholat kita diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Cari pakaian terbaik lah, atau harus wangi, ya, baju bersih dan wangi. Dan tempat juga suci. Terus yang kelima, menyingkirkan gambar atau tulisan. Tidak menyingkirkan gambar atau tulisan. Kenapa? Karena kadang ketika ada tulisan kita terganggu fokus kita. Ya, kita terganggu fokus. Maksudnya gini, ada tulisan ketika kita sholat menghadap ke tulisan mungkin, atau di samping kita membaca tulisan tersebut. Jadi fokus kita tidak lagi ke sholat tapi kemana? Ke tulisan itu. Makanya buyar, nggak khusyuk lagi. Terus yang nomor 7 apa tadi? Udah ya, nomor 6. Yang nomor 7 menyesal serta bersedih. Ya, menyesal serta bersedih. Maksudnya apa? Ketika kalian tidak bisa menjaga sholat dengan baik, ya, tidak bisa menjaga waktu mungkin sudah mendekati sholat zuhur, sudah mendekati asar, atau baju tidak bersih, ketika itu tidak bisa dilakukan, kalian merasa menyesal. Jadi anak-anak ibu itu menyesal, ya. Jadi harus ada rasa bersedih ketika kita tidak bisa, atau ketika anak-anak ibu semuanya tidak bisa menjaga sholat dengan baik, harus ada rasa sedih. Jadi mengerti sampai di sini? Baik, kalau memang sudah, ibu mau buat kelompok, ya, ibu mau buat kelompok, ibu buat dalam 4 kelompok. Nanti ibu akan menilai setiap kelompok. Berarti nanti ada 4 kelompok. Kalian kerjakan sama-sama. Di sini ada LKPD. Ibu akan bagi kepada kalian semua, pada anak ibu semuanya. Kalian berumbuk bersama teman-teman. Paham? Nanti apabila ada yang tidak mengerti, boleh tanya sama ibu, ya. Nanti kalian bekerja sama-sama. Ya udah. Sekarang siap-siap untuk bagi kelompok. Anak kelompok dari mulai kelompok 1. Ini ya, udah. Silakan duduk di tempat kelompok masing-masing. Yuk, kita duduk di tempat kelompok masing-masing. Ya. Ini mana kelompoknya? Nah, duduk terus. Nah, bangun kelompoknya.
Buatkan pulpennya, kerja sama-sama teman-teman. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya dari sekarang untuk mengerjakan tugas. Ada yang tidak paham pertanyaannya? Tulis nama, jangan lupa. Ya, kerjakan. Ada yang sini ya. Baik, coba. Kalau sudah berarti siap-siap untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Sini aja. Baik. Sana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Jawaban pertama. Tempat untuk salat sangat rapi dan bersih. Saf salat lurus. Baju yang dipakai bersih dan rajin. 2. Berzikir sambil duduk dengan baik. Menggunakan tasbih untuk berzikir. Berzikir duduk di tempat yang sunyi. Memakai pakaian yang bersih. 3. Adab salat perlu dijaga untuk menjaga salat dengan benar dan mendapat pahala dari Allah. Sudah selesai? Sudah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada? Ada. Siapa yang mau bertanya? Coba apa pertanyaannya? Boleh tidak kita berzikir di tempat yang ramai? Boleh tidak kita berzikir di tempat yang ramai? Boleh di tempat ramai, tapi sebaiknya di tempat yang sepi. Boleh katanya ya. Baik, itu benar jawabannya. Boleh kita berzikir di tempat yang ramai, tapi sebaiknya di tempat yang sepi. Puas jawabannya? Puas. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada lagi. Berarti sudah mengerti? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kasih tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Mana kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jawaban kami. 1. Pakaian yang dipakai bersih dan sangat rapi. Mereka berdiri dengan saf yang lurus. Tempat salat bersih dan tidak ada gambar atau tulisan. 2. Berzikir menggunakan tasbih. Memakai baju yang rapi dan bersih. Tempat untuk berzikir bersih. Melakukan zikir dengan sendiri dan di tempat yang sunyi. 3. Menjaga adab salat adalah untuk bisa salat dengan khusyuk. Baik, ini kelompok 3. Ada yang mau bertanya di kelompok 3? Untuk kelompok 3, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat? Khusyuk adalah Apa? Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat? Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Boleh dicari jawabannya? Apa itu khusyuk? khusyuk adalah melakukan solat dengan sepenuh hati. Melakukan sholat dengan sepenuh hati. Iya, benar jawabannya. Jadi terima ya. Nah, jadi
dengan kita semuanya. Sudah, boleh ditutup. Ada yang lain lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada, cuma satu aja? Boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah, berarti itu tadi sudah mengerjakan tugas kelompok kalian dengan baik. Tadi ada kendala ketika mengerjakan tugas? Sudah. Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, berarti sudah mengerti? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan sama ibu? Ada lagi? Tidak ada. Kalau memang tidak ada lagi, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ibu ingin ingin menguji kemampuan kalian secara pribadi, ya, secara mandiri. Sekarang ibu ingin memberikan tugas pribadi. Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas pribadi. Di sini tugasnya soal COS, ya, soal COS. Nah, kalian tinggal mana jawaban yang merasa benar nanti disilang, ya, jawaban yang benar disilang, dibaca baik-baik, dipahami, ya. Soalnya apa? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, ini sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah ya? Ibu sekali lagi bertanya, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, masih semangat ya? Masih. Ya. Baik, karena ini sudah selesai, sebelum kita tutup, nanti ibu akan periksa jawaban kalian, ibu akan nilai apakah kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya nanti. Ya, apakah sudah mengerti dari pembahasan kita hari ini atau belum? Nanti ibu akan nilai di sini dan kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, ya. Nah, jadi sebelum itu ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Sholat itu hukumnya apa, Nak? Wajib. Wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Ya, jadi sudah semestinya kita ya, anak-anak semuanya untuk mengerjakan sholat dan menjaga adat sholat, ya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan Sehari-hari. ya, dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan zikir, ya, paham? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Alhamdulillah kalau memang menyenangkan. Baik, sebelum kita tutup, ibu mau kita semua membacakan surah Al-Fatihah, ya, supaya yang kita belajar hari ini mendapat berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi untuk minggu ke depan kita akan lanjut materi, tetap dengan materi adab sholat dan berzikir, tapi tentang hikmahnya bagi kita kehidupan sehari-hari, ya. Jadi nanti anak-anak ibu semuanya dipelajari di rumah, ya, dipelajari di rumah, lihat di buku ataupun di internet. Baik, sebelumnya ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak ibu semuanya sudah belajar dengan baik, dan ibu ingin berpesan di sini, ya, teruslah untuk belajar, jangan pernah bohong.
Besar ya, terus satu saja jangan terlalu besar, terus tutup baik. Baik, sekian untuk hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.